Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini rangkuman materi persiapan PAS kelas 7 kurikulum merdeka, bab 3 seni tari dan bab 4 seni teater. Berikut rangkuman materinya. Jenis teater dan asal daerah. Nah, ini teater Longser, teater Mamanda, teater Lenong. Jawabannya gimana nih? Nah, ini dia jawabannya. Jadi teater Longser itu dari daerah Jawa Barat, kemudian teater Mamanda dari Kalimantan Selatan. Kalau teater Lenong itu dari Betawi, Jakarta. Kalau teater Andai dari Minangkabau. Kemudian teater Ubruk itu dari Banten. Seperti itu. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Tarian pada gambar tersebut yaitu tari Iswara Gandrung. Kemudian seni tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di sebuah tempat dan waktu tertentu untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan maksud tertentu. Unsur-unsur tari meliputi gerak, irama, perasaan, tema atau cerita, rias, dan kostum. Nah, kalau gerak itu adalah unsur yang paling utama dalam seni tari. Kemudian, gerakan khusus dalam tari Bali adalah gerakan mata yang disebut sledet, ya, bukan slebeo, tapi sledet. Berikutnya adalah irama memiliki fungsi sebagai patokan utama dan pengatur gerakan. Coba lihat di gambar. Terlihat dari kostum dan gerakannya pada gambar merupakan penampilan dari tari Bali. Coba lihat juga pada gambar. Terlihat dari kostum dan gerakannya pada gambar merupakan penampilan dari tari Jaipong. Kemudian contoh tari yang bertemakan dari flora adalah tari Tani. Kemudian contoh tari yang bertemakan fauna adalah tari Merak. Lihat pada gambar. Terlihat dari kostum dan gerakannya pada gambar merupakan penampilan tari melinting, ya. Orang yang menciptakan gerakan tari adalah koreografer. Penari adalah orang yang terlatih untuk menguasai tarian yang akan dipertunjukkan. Nah, properti yang ada di gambar itu adalah yang menempel pada tubuh penari, yaitu namanya badong. Apa fungsinya badong? Itu untuk memberikan pemahaman. Ayah. Ya sayang. Ayah kakak rapper ya katanya. Oke. Pemahaman penonton terhadap perannya yang dapat terbang. Jadi supaya terbang itu akan memberikan pemahaman kepada penonton bahwa badong itu untuk terbang bagi pemainnya. Pernyataan berikut adalah merupakan penampilan tari Gatot Kaca. Jadi dari pernyataan di atas itu, badong itu untuk penampilan tari Gatot Kaca, dipakai oleh Gatot Kaca untuk terbang, ceritanya seperti itu. Tari Gatot Kaca Gandrung berasal dari Jawa Tengah. Tari topeng Kelana berasal dari Jawa Barat. Bisa dilihat di gambar. Lihat juga pada gambar tari Serampang 12 berasal dari Sumatera Barat, ya. Terdiri dari beberapa penari, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, tari Zapin itu berasal dari Sumatera Barat. Nah, kalau tari Gatot Kaca Sakipu, ya, berasal dari Jawa Barat. Berikut lihat pada gambar. Penampilan pada gambar merupakan tari tunggal. Jadi dilakukan oleh satu orang penari. Lihat juga pada gambar. Penampilan pada gambar merupakan tari berpasangan, ya, biasanya ada laki-laki ada perempuan, seperti itu. Lihat juga pada gambar. Penampilan pada gambar merupakan tari berkelompok. Jadi ada banyak, ada beberapa orang. Lihat juga penampilan pada gambar merupakan tari saman, laki-laki Aceh. Jadi kalau saman itu biasanya dilakukan oleh laki-laki. Nah, lihat juga pada gambar, penampilan pada gambar merupakan tari Ratu Jaroh. Jadi pengembangan dari tari saman yaitu adalah Ratu Jaroh, perempuan yang ditarikan oleh perempuan.
Nah, lihat pada gambar foto Didi Ninik Towok, terlahir dengan nama Kwi Junlian. Beliau dikenal sebagai penari, ya, koreografer, komedian, pemain pantomim, penyanyi, dan pengajar. Jadi Didik Ninik Towok itu laki-laki ya. Dia bisa apa aja, multi talenta. Berikutnya, teater berasal dari bahasa Yunani yaitu teatron ya. Teater adalah pertunjukan lakon yang dimainkan di atas pentas dan disaksikan oleh penonton. Unsur-unsur teater terdiri dari naskah, sutradara, pemain, penata artistik, penonton. Secara umum, naskah adalah sebuah karangan karya cipta seseorang. Kalau orang yang pertama mengolah naskah yang akan digarap dalam bentuk pertunjukan adalah sutradara, ya, sutradara. Nah, kalau pemain itu apa? Pemain itu adalah orang-orang yang tergabung dalam sebuah tim kerja untuk memproduksi karya pertunjukan. Menata ruang pertunjukan dan menata pencahayaan adalah tanggung jawab dari penata artistik. Nah, kalau untuk tari Ratu Jaroh itu biasanya penarinya perempuan, jumlahnya penarinya itu biasanya genap, terus mengenakan kostum warna-warni, terus diiringi oleh alat musik rebana dan dikembangkan oleh degam. Kalau tari Saman Gayo itu penarinya laki-laki, jumlah penarinya biasanya ganjil, mengenakan kostum warna yang sama, terus tepukan ke tubuh sebagai iringan iramanya, dan dibawa dan diperkenalkan oleh Syekh Saman. Berikut ciri-ciri umum teater tradisional. Cerita tanpa naskah dan digarap berdasarkan peristiwa sejarah, terus penyajiannya dengan dialog, tarian, nyanyian, ada unsur lawakan. Kemudian pertunjukan menggunakan musik tradisional dan menggunakan bahasa daerah. Kemudian pertunjukan terbuka berupa arena ya. Terus penonton mengikuti pertunjukan secara santai dan akrab. Kembali lagi ke sini. Tari Ratu Jaroh nih. Tari Ratu Jaroh contohnya ini nih. Nih. Nah, ini nih. Ini namanya Tari Ratu Jaroh. Kalau ini Saman. Laki-laki biasanya itu. Kemudian ini teater tradisional. Teater yang berkembang di daerah tertentu dan perkembangannya sesuai dengan kebudayaan daerah tersebut. Kalau teater modern adalah teater yang sudah dikemas melalui ilmu drama barat atau dramaturgi khusus untuk kebutuhan hiburan. Ciri-ciri teater modern, pertunjukannya dilakukan di tempat khusus, seperti panggung, proscenium yang memisahkan penonton dengan pemain, ada unsur cerita erat dengan peristiwa sejaman, dan menggunakan lagu-lagu dan peralatan musik modern. Nah, yang digambar itu adalah jenis teater longser dari Jawa Barat. Kemudian ada yang digambar ini adalah jenis teater randai dari Minangkabau. Ya, digambar. Ada juga teater ketoprak dari Yogyakarta. Kemudian teater mandu nih dari Kepulauan Riau. Jenis yang digambar itu adalah teater lenong dari Betawi, Jakarta. Terus ada juga yang digambar nih teater ludruk dari Jawa Timur. Ada juga teater ubruk dari Banten. Ada juga jenis teater Mamanda dari Kalimantan Selatan. Terus jenis teater Dulmuluk dari Sumatera Selatan. Terus ada juga jenis teater Kondo Buleng dari Makassar. Ada juga jenis teater Sanghyang berasal dari Bali. Terus yang terakhir jenis teater Wayang Wong dari Pulau Jawa. Oke, selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.